13.129. Saya selaku Ketua Kelompok dari Analisis Strategi PT Gudang Garam untuk mata kuliah Marketing Strategi. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Bapak Abdul Yusuf selaku dosen Marketing Strategi atas ketidaklengkapan kelompok kami dan kekurangan dari video presentasi ini. Dan saya sekarang mau memperkenalkan kelompok kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurmilah Muslifa Intani, NPM 13151. Halo, nama saya Gita Yuliantika Iskandar, NPM 13112. Hai, nama saya Mimin Pina Fauzia, NPM 13150. Hai, nama saya Rudita Melati Hanifah, NPM 13130. Terima kasih. Corporate Strategi Analisis Case Study PT Gudang Garam Tbk. Overview dan History. PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia. PT Gudang Garam Tbk berdiri pada 26 Juli 1958 oleh Tijong Lee yang berganti nama menjadi Surya Wono Wijojo, berlokasi di Kediri, Jawa Timur. PT Gudang Garam menghasilkan 70 miliar batang rokok pada tahun 2001 dan dikenal sebagai produsen rokok kretek berkualitas tinggi. Gudang Garam merupakan industri rumahan yang memproduksi kretek yang bernama SKL dan SKT. Pada tahun 1971, Gudang Garam berubah menjadi perseroan terbatas PT. Sekitar tahun 1979-an, Gudang Garam mengembangkan jenis produk sigaret kretek mesin, yaitu SKM. Pada tahun 1990, Gudang Garam resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang kemudian mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun 2002 dihasilkan produksi kretek mil. Menjadi sponsor Piala Dunia Pipa pada tahun 1958 sampai pada tahun 1966 dan Piala Dunia 2010. Gudang Garam telah tumbuh dan berkembang dengan tata kelola perusahaan berdasarkan filosofi Catur Dharma. Gudang Garam mempunyai fasilitas produksi rokok kretek di dunia di 2 lokasi, yaitu di Kota Kediri dan Gempol. Pada tahun 2009, penjualan naik 9% menjadi 32,9 triliun dibanding 4 tahun terakhir sebelumnya. Pada tahun 2010, penjualan tumbuh sebesar 14,3% menjadi 37,69 triliun. Pada tahun 2011, penjualan naik 11,1% menjadi 41,88 triliun. Pada tahun 2012, peningkatan penjualan sebesar 17% menjadi 49,3 triliun. Pada tahun 2013, Gudang Garam memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Surya Pamenang, PT Surya Madistindo, PT Surya Air, PT Graha Surya Media. Pada tahun 2013 pun mengalami peningkatan penjualan sebesar 13,1% menjadi 55,4 triliun. Gudang Garam juga memberikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui bantuan sarana pendidikan, kegiatan keagamaan, olahraga, dan pelayanan kesehatan. Produk dan servis. Beberapa produk Gudang Garam yang terkenal yaitu Gudang Garam Merah, Gudang Garam Internasional, Gudang Garam Surya, dan Gudang Garam Mail. Produk baru pada tahun 2013 yaitu Gudang Garam Mail. Untuk segmen SKM, LTN pada bulan April dan Gudang Garam Signature dan Surya Eksklusif untuk segmen SKM FF pada kuartal terakhir. Produk andalan kami di kategori SKT. Gudang Garam Merah memperlihatkan kinerja penjualan yang baik, demikian pula Jaja. Produk SKT memberikan kontribusi sebesar 16% terhadap total volume penjualan perseroan.
Kompetitor dari gudang garam adalah kompetitor utama 4 perusahaan rokok besar lainnya, yaitu Sampurna, Jarum, Bentol, dan Wismilak. Kompetitor tidak langsung yaitu Starmile dan Hill Marlboro. Kompetitor lainnya rokok elektrik dan sisa. Strategi bisnis 3 tahun terakhir. Memperkuat merek-merek produknya yang telah mapan maupun yang menunjukkan kinerja yang baik. Investasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Memperkuat jaringan distribusi agar produk-produk perseroan semakin mudah diperoleh dan dikenal masyarakat. Peningkatan infrastruktur logistik ditambah dengan peluncuran beberapa produk baru. PC Statement menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemenang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Menjadikan perusahaan terbaik dan terkemuka di bidangnya, yang secara nasional dapat memberikan produksi yang baik secara kualitas dan kuantitas, juga mampu bersaing secara internasional. Mission Statement Catur Dharma yang merupakan misi perseroan, yaitu kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Kerja keras, ulet, jujur, sehat adalah prasyarat kesuksesan. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerja sama dengan orang lain. Karyawan adalah mitra usaha yang utama. Kompetitor Mission Comparison. Misi PT HM Sampurna menciptakan pemimpin dan wirausahawan handal masa depan bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan partisipasi global. Misi menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan kewirausahaan, mengembangkan pemimpin handal masa depan melalui pendidikan, memberikan pencerahan kepada masyarakat luas melalui pemberdayaan wanita, menjadi panutan bagi organisasi filantropi lainnya di Indonesia, menjadi sosok yang profesional, manusiawi, dan yang terus mencari keunggulan, mendukung kebutuhan Indonesia, penerimaan manfaat dan masyarakat sekitar, serta mitra dan donor kami. Visi PT Jarum menjadi yang terbesar dalam nilai penjualan dan probabilitas di industri rokok di Indonesia. Misi PT Jarum hadir untuk memuaskan kebutuhan merokok para perokok. Visi analisis. Visi yang baik diharapkan dapat menjawab 5 pertanyaan kunci sebagai berikut. 1. Apakah yang menjadi kepercayaan atau fokus pengembangan bisnis ke depan? 2. Apakah yang menjadi ruang lingkup produk dan pasar? 3. Bagaimana prioritas dan bauran produknya? 4. Apakah yang menjadi kemampuan-kemampuan kunci? 5. Bagaimana pengaruh terhadap pertumbuhan dan harapan? Or Improved PT Gudang Garam Vision Mission. Improved Vision menjadi perusahaan terbaik dan terkemuka di bidangnya yang secara nasional dapat memberikan produksi yang baik secara kualitas dan kuantitas, juga mampu bersaing secara internasional. Improved Mission 1. Menghasilkan suatu produk yang berkualitas yang dapat melahirkan selera tinggi bagi masyarakat negeri dan menjadikan suatu kebanggaan bagi negeri. 2. Dapat mencetak sumber daya yang handal yang memberikan nilai positif terhadap masyarakat. 3. Memberikan kemudahan dan tepat sasaran terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh stakeholder yang terlatih yang dapat dipercaya masyarakat. Statement of Balance Sheet. Aset lancar naik 15,5%, terutama disebabkan oleh pembelian bahan baku cengkeh dan tembakau, di mana persediaan naik sebesar 13,5% menjadi 30,2 triliun. Saldo kas dan piutang tercatat lebih besar. Sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha dan kenaikan penjualan, aset tidak lancar penambahan mesin produksi
infrastruktur, logistik, serta bangunan baru menyebabkan aset tetap meningkat 42,3% menjadi 14,8 triliun. Statement of cash flow. Arus kas penerimaan kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2013 tercatat sebesar 2,5 triliun penerimaan. Kas dari penjualan naik 12,5% menjadi 54,6 triliun seiring peningkatan penjualan. Pembayaran kas kepada pemasok naik 16,3% menjadi 44,9 triliun. Untuk pembelian tembakau dan cengkeh dan untuk pembayaran pita cukai, sementara pembayaran kompensasi karyawan meningkat 9,2% menjadi 20,1 triliun. Stockholder equity. Ekuitas perseroan naik 10,6% menjadi 29,4 triliun, yang berasal dari laba yang ditahan setelah dikurangi pembayaran dividen kepada pemegang saham atau pemilik. Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan pinjaman bank dipandang memadai untuk mencakupi berbagai kebutuhan dari tahun ke tahun. Rasio utang terhadap ekuitas pada saat laporan disusun dapat dikelola dengan baik dan efisien untuk memenuhi kebutuhan semua model kerja. Revenue by segment. Perusahaan rokok PT Gudang Garam Tbk mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 33% pada September 2013 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di segmen sigaret kretek mesin SKM Light atau Mild, pertumbuhan penjualan di segmen ini melampaui pertumbuhan segmen sama industri rokok nasional yang hanya tumbuh sekitar 5%. Direktur PT Gudang Garam Heru Budiman mengatakan pertumbuhan yang dicapai perseroan pada segmen ini didorong oleh keberhasilan produk baru mereka, Gigi Mild, di pasaran. Segmen SKM Light atau Mild menyumbang sekitar 12% dari total penjualan perseroan. Peluncuran merek baru Gigi Mild pada bulan April 2013 dan Gudang Garam Signature Full Flavor pada bulan Oktober 2013. Serta peluncuran kembali Surya eksklusif cukup menjanjikan seiring dengan pemanjaan sejumlah merek yang sudah ada. Katanya, di sela Public Export Investors Summit and Capital Market Expo 2013 Green City Surabaya. Secara total volume penjualan perseroan pada akhir kuartal 3 2013 naik 5% menjadi 52,8 miliar batang. Selain SKM Light atau Mild, penjualan segmen lain yang tumbuh di Gudang Garam, SKM Full Flavor yang merupakan penyumbang utama pendapatan perseroan. Segmen ini menyumbang sekitar 74% dari total penjualan perseroan pada kuartal 3 2013, naik 6,2% secara yoy. Sedangkan di segmen sigaret kretek, tangan SKT penjualan perseroan mengalami penurunan 16,2% lebih tajam dibandingkan industri yang turun 6,6%. Segmen ini menyumbang sekitar 14% dari total penjualan produk perseroan. Secara umum, penjualan atau pendapatan usaha perseroan untuk periode tersebut meningkat sebesar 12,4% menjadi 40,2 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan laba atau total pendapatan komprehensif naik 7,7% menjadi 3,27 triliun. Financial Ratio Analysis. Rasio lancar. Kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Rumus aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio lancar tahun 2010 yaitu 22.908.293 dibagi 8.481.933 sama dengan 2,70.
Terdapat 2,70 aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap satu kewajiban lancar yang jatuh tempo. Financial Ratio Analysis. Rasio lancar tahun 2011 yaitu 30,381.754 dibagi 13,534.319 yaitu 2,24. Terdapat 2,24 aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap satu kewajiban lancar yang jatuh tempo. Rasio lancar tahun 2012 yaitu 29,954 dibagi 13.802.317 sama dengan 2,17. Terdapat 2,17 aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap satu kewajiban lancar yang jatuh tempo. Analisis rasio lancar PT Gudang Garam Tbk tahun 2010 menunjukkan angka yang paling tinggi dari 3 periode pelaporan perusahaan. Artinya bahwa perusahaan mampu mengolah aktivitas lancar tahun 2010 lebih baik daripada tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2010 menandakan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya lebih besar daripada tahun 2011 dan 2012. Strength PT Gudang Garam. Sebagai pencetus atau perintis rokok kretek rendah tar pertama di Indonesia, kontrol kualitas dilakukan pada setiap tahapan produksi, didukung sistem komputerisasi terpadu, mulai dari penelitian kualitas bahan baku sampai dengan pengukuran akurasi kadar tar dan nikotin. Gudang Garam mendistribusikan produknya pada sekitar 450.000 outlet melalui 3 distributor utama yang dimilikinya. Sponsor pada berbagai kegiatan mulai olahraga sampai dengan pegelaran musik. Kualitas rasa menjadi fokus utama dan dikomunikasikan melalui positioning statement, pria punya selera, dengan tujuan untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Sudah mencapai tahap global dengan sistem waralaba. Melakukan ekspansi usaha pada beberapa sektor industri yaitu industri perhotelan, produksi kertas rokok, perdagangan kimia, properti, dan sebagainya. Diversifikasi usaha lebih fokus pada usaha yang sejenis. Memilih filosofi manajemen yang ditanamkan pada setiap karyawan, yaitu catur dharma. Gudang Garam sebagai produsen rokok terbesar di Indonesia. Kualitas bahan baku rokok Gudang Garam terpercaya dari masa ke masa. Kualitas bahan baku dan cita rasa yang khas menjadi andalan Gudang Garam untuk bersaing dengan 4 perusahaan rokok besar Indonesia lainnya, Sampurna, Jarum, Bentol, Prima, dan Wismilak. Weakness PT Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk masih mengandalkan produk sigaret kretek. Mesinnya yang kadar tar ataupun nikotinnya masih relatif tinggi, padahal di pasar telah terjadi pergeseran konsumen cenderung lebih menyukai kategori low nikotin. Faktor cuaca yang tidak menentu, sedangkan produksi rokok sangat bergantung pada bahan baku tembakau dan cengkeh. Apabila cuaca buruk, maka akan mengakibatkan kualitas dan hasil panen dari tembakau dan cengkeh akan menurun. Produk Gudang Garam yang banyak namun kurangnya promosi mengakibatkan banyak konsumen tidak mengetahui aneka produk yang ditawarkan oleh Gudang Garam. Produk Gudang Garam sudah terlanjur dicitrakan sebagai rokok orang tua, sehingga rokok ini agak sulit melakukan penetrasi kepada segmen pasar anak muda kota yang tumbuh pesat. Kurangnya kemampuan SDM dalam melakukan penelitian pengembangan. Sejak tahun 1997 tidak mengalami perkembangan yang berarti dan terus stagnan karena harga jual eceran yang terus meningkat karena kenaikan harga bahan baku dan meningkatnya pajak pemerintah. Biaya yang cukup mahal baik dari segi bahan baku maupun teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi.
kurang diminatinya produk rokok Gudang Garam di pasar internasional. Opportunity PT Gudang Garam. Adanya segmen market tertentu yang loyal dengan merek-merek tertentu yang terjamin kualitasnya dan sudah pas dengan cita rasa yang diberikan. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan ini merupakan pasar yang potensial untuk produk Gudang Garam. Harga yang murah mengakibatkan produk ini diminati konsumen Indonesia khususnya dari kalangan menengah ke bawah dan akan selalu menjadi pilihan. Tidak mudah bagi pendatang baru untuk memasuki bisnis rokok kretek di Indonesia, terutama dengan timbulnya pengaturan tata niaga cengkeh. PT Gudang Garam Tbk menarik investor dari dalam maupun luar negeri untuk mendapatkan modal yang banyak serta keuntungan yang optimal. Multi segmen Gudang Garam mempunyai produk untuk berbagai segmen pasar. Gudang Garam kemungkinan akan meluncurkan produk baru. Merokok adalah tren dan telah menjadi gaya hidup. Tren pasar positif untuk rokok low tar dan low nikotin di Indonesia. Treat PT Gudang Garam. Adanya ancaman untuk Gudang Garam sebagai pemimpin pasar sehubungan masuknya pemain-pemain baru dalam industri rokok mild. Kemajuan teknologi menyebabkan Gudang Garam harus terus berpacu mengikuti arus perkembangan teknologi. Peraturan mengenai kemasan akan mempengaruhi pola pembelian konsumen terutama bagi segmen pasar golongan menengah ke bawah. Adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2000 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan menyebabkan ruang gerak produsen rokok semakin terbatas untuk melakukan kegiatan promosi. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 menyebabkan adanya pembatasan dari pihak perbankan terhadap pemberian fasilitas kredit baru kepada perusahaan di Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga jual eceran rokok melalui kenaikan cukai rokok sebanyak 3 kali. Tingginya pajak rokok membuat rendahnya daya beli masyarakat terhadap rokok sehingga terjadi penurunan permintaan rokok. Berkurangnya event yang disponsori rokok merupakan impact dari mandate masyarakat yang mendukung anti rokok dan ingin mengurangi promosi rokok yang terdapat pada event khususnya event anak muda. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.